Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu ketika, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Tuhan kita berbicara tentang perlunya menghitung biaya dan memperkirakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah proyek pembangunan. Kedengarannya seperti studi kelayakan. Apakah sebuah paroki sedang mencoba membangun balai baru atau sebuah sekolah sedang mencoba membangun gedung baru? Tidak ada cara untuk menghindari banyak pekerjaan agar usaha itu berhasil. Tuhan sedang mengatakan sesuatu yang serupa tentang kehidupan rohani kita. Kita harus tahu apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan kehidupan rohani kita. Jawabannya adalah membutuhkan banyak pengorbanan. Saudara dan saudari, hal ini bisa terdengar menakutkan. Namun sepertinya serunya pengguntingan pita ketika bangunan sudah selesai dan siap digunakan, usaha untuk bertumbuh dalam kekudusan akan menghasilkan keabadian yang luar biasa. Saudara dan saudari yang terkasih, gambaran kedua dari Tuhan kita tentang pemuritan dalam Injil kali ini. Perang itu sulit, dan jika kemungkinan kalah, Anda sebaiknya mencari taktik lain untuk mencapai tujuan. Begitu juga dengan pemuritan kita. Dalam usaha kita untuk bertumbuh menjadi kudus, beberapa pertempuran akan dimenangkan dengan mudah, sementara yang lainnya harus dihindari sepenuhnya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan melebih-lebihkan kemampuan kita secara bodoh. Hal ini terjadi terutama ketika kita tidak menghindari kesempatan-kesempatan berdosa, menganggap diri kita cukup kuat untuk menanganinya. Kadang-kadang, strategi pertempuran terbaik bukanlah melawan, tetapi melarikan diri. Saudara dan saudari terkasih, dalam semua refleksi tentang rencana dan sumber daya ini, Tuhan memiliki kata-kata yang sangat radikal tentang hubungan kita. Dalam bahasa hiperbola, membenci ayah dan ibu, muncul ajaran yang sangat penting. Betapapun pentingnya hubungan dengan orang tua, mereka tidak dapat menempati tempat pertama di hati kita. Tempat pertama di hati kita adalah milik sumber seluruh keberadaan kita,
orang yang mencintai kita dengan cinta yang lembut dan penuh kasih, yakni Tuhan sendiri. Itulah sebabnya mengapa salib sangat penting. Ketika kita melihat Yesus mengutamakan kehendak Allah di atas segalanya dan semua orang, Yesus mau memberi kita sebuah pola untuk diikuti. Semoga kita memprioritaskan Tuhan dan kehendak-Nya di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.